supply merupakan sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi, di sini produsen berperan sebagai pihak yang menawarkan kepada konsumen. Hukum penawaran yaitu ketika harga barang atau price yang ditawarkan pada konsumen berbanding lurus dengan jumlah barang atau kuantiti yang ditawarkan. Nah, jadi jika harga barang naik, maka penawaran atau supply juga ikut naik, dan berlaku sebaliknya. Jika harga barang turun, maka penawaran juga ikut turun. Hukum ini berlaku jika aspek-aspek penting dianggap tetap atau ceteris paribus. Perilaku penjual dalam menawarkan barangnya pada berbagai tingkat harga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oke, faktor yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Dalam hukum penawaran dikatakan jumlah barang yang ditawarkan dipengaruhi oleh perubahan harga barang itu sendiri. Nah, hubungan ini bersifat positif, yaitu jika harga barang naik, maka jumlah yang ditawarkan oleh produsen akan bertambah. Nah, tujuannya supaya produsen itu bisa meraih keuntungan yang lebih besar. Nah, faktor selanjutnya adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini dapat membantu dalam peningkatan kapasitas produksi sehingga besarnya jumlah barang yang akan ditawarkan di pasar juga meningkat. Contoh, sebuah konveksi awalnya hanya menggunakan mesin jahit konvensional yang menghasilkan 10 potong baju dalam seminggu. Nah, ketika mereka sudah beralih menggunakan mesin jahit yang lebih modern dengan mesin jahit listrik, mereka bisa menghasilkan 30 potong baju dalam satu minggu. Hal tersebut tentunya selain meningkatkan kapasitas produksi, tentu juga akan meningkatkan profit atau keuntungan perusahaan. Faktor selanjutnya adalah harga input atau faktor-faktor produksi. Nah, biaya produksi ini umumnya dipengaruhi oleh harga-harga input, antara lain upah tenaga kerja, bunga modal, upah sewa tanah, dan keuntungan yang ingin diperoleh oleh seorang pebisnis. Nah, para produsen ini umumnya menawarkan dan menjual produk dengan tujuan memperoleh keuntungan yang maksimal. Nah, keuntungan merupakan selisih antara harga jual produk dengan biaya produksi. Nah, apabila harga jual tetap dan biaya produksi turun, maka keuntungannya akan semakin besar. Nah, semakin besar keuntungannya, maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Dengan demikian, penurunan biaya produksi akan meningkatkan penawaran. Nah, faktor selanjutnya adalah jumlah perusahaan dalam industri. Pada jangka pendek, jumlah perusahaan dalam industri relatif konstan. Namun, dalam jangka panjang, ada kemungkinan perusahaan baru yang akan memasuki pasar. Nah, apabila jumlah dari perusahaan itu meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan pun juga meningkat. Sebaliknya, apabila perusahaan berkurang, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan berkurang. Faktor selanjutnya adalah adanya barang substitusi atau barang pengganti. Nah, apabila harga barang utama itu meningkat, maka penawaran terhadap barang substitusi atau barang-barang penggantinya ini akan mengalami peningkatan karena penjual menawarkan alternatif dari barang utama. Nah, faktor selanjutnya adalah barang komplementer atau barang pelengkap, di mana barang-barang ini memiliki hubungan erat satu sama lain sehingga penawarannya akan berbanding lurus. Nah, faktor terakhir yang mempengaruhi penawaran adalah faktor alam, contohnya perubahan iklim hingga bencana alam. Karena faktor ini itu tidak dapat diprediksi, maka biasanya akan memberikan pengaruh yang signifikan. Khususnya biasanya akan mempengaruhi penawaran untuk produk-produk pertanian dan perikanan. Kurva penawaran adalah sebuah konsep dalam ekonomi yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen atau penjual dalam pasar tertentu. Dalam hal ini, ketika harga meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan juga cenderung akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Kurva penawaran biasanya memiliki slope atau kemiringan positif yang mencerminkan respons positif produsen terhadap perubahan harga. Kurva penawaran didasarkan pada prinsip bahwa semakin tinggi harga suatu produk, maka semakin besar pula insentif bagi produsen untuk menyediakan lebih banyak barang atau jasa ke pasar. Faktor-faktor seperti biaya produksi, teknologi, dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi bentuk dan posisi dari kurva penawaran. Secara grafis, kurva penawaran cenderung naik dari kiri bawah ke kanan atas pada diagram koordinat harga dan jumlah. Analisis kurva penawaran sangat penting untuk memahami bagaimana pasar berfungsi dan bagaimana faktor ekonomi mempengaruhi tingkat penawaran suatu produk atau jasa. Kemudian dalam materi selanjutnya yang dibahas kali ini adalah penawaran individu. Menurut Baharudin Sajarono, dalam buku Ekonomi Mikro tahun 2019,
Penawaran individu adalah penawaran yang dilakukan oleh seorang penjual atau produsen, yang mana dalam jenis penawaran ini penjual bisa menawarkan beberapa jumlah barang kepada konsumen. Jadi sifat penawarannya itu langsung dan tidak lewat perantara. Kemudian ada definisi penawaran individu lainnya, yaitu sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual di waktu, tempat, atau dengan harga tertentu. Nah, tentunya jumlah dan jenis barang yang ditawarkan produsen bisa berbeda satu sama lain. Inti dari penawaran individu adalah penawaran barang atau jasa oleh seorang produsen kepada seorang konsumen. Penawaran individu hanya dilakukan satu orang penjual dalam pasar dengan jumlah barang atau jasa pada satuan harga, waktu, dan tempat tertentu. Penawaran individu juga dipengaruhi tidak adanya saingan di dalam pasar. Penawaran ini dikenal dengan penawaran perorangan karena sifatnya independen. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ada kurva penawaran individu. Apa sih itu? Yaitu kurva yang menggambarkan naik turunnya jumlah dan harga barang yang sudah ditawarkan. Saya akan mengambil contoh sederhana untuk menggambarkan kurva tersebut. Katakanlah sebuah produsen bersedia memproduksi output untuk harga sebuah produk sebagai berikut. Nah, dari data tersebut, Anda dapat lihat bahwa perusahaan akan memproduksi sebanyak 3 unit jika berada pada harga Rp1. Kemudian, perusahaan menaikkan menjadi 6 unit jika harga sama dengan Rp2 dan seterusnya. Jika Anda gambarkan hubungan antara kuantitas yang bersedia perusahaan pasok dengan harga, itu akan membentuk kurva penawaran yang miring ke atas atau slope positif seperti gambar di samping ini. Halo semua, pada kesempatan ini saya akan membahas konsep penawaran pasar yang sangat penting dalam mikroekonomi bisnis. Penawaran pasar adalah jumlah produk atau layanan yang siap dijual ke pasar pada berbagai tingkat harga. Menurut ahli ekonomi Milton Friedman, penawaran pasar adalah seberapa banyak produsen atau perusahaan bersedia dan mampu untuk menawarkan suatu produk atau layanan pada harga tertentu. Ini tidak hanya terkait dengan kuantitas barang yang dipasok, tetapi juga melibatkan kesiapan untuk menjualnya pada harga yang ada. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran pasar, salah satunya adalah biaya produksi. Ketika biaya produksi meningkat, misalnya karena kenaikan harga bahan baku, produsen mungkin akan menawarkan jumlah produk yang lebih sedikit pada harga yang sama. Nah, mari kita lihat contoh nyata dari penawaran dalam kehidupan sehari-hari. Ketika harga minyak naik, produsen mobil mungkin akan menawarkan mobil bertenaga listrik yang lebih efisien karena biaya produksi yang lebih rendah daripada mobil bertenaga bahan bakar fosil. Selanjutnya, konsep penawaran juga berkaitan dengan seberapa fleksibel atau tidak fleksibelnya suatu produk terhadap perubahan harga. Produk-produk dengan penawaran yang kurang fleksibel, seperti tanah atau koleksi seni langka, cenderung tidak bereaksi secara signifikan terhadap perubahan harga. Nah, yang tak kalah pentingnya adalah hubungan antara penawaran dan permintaan. Perubahan dalam permintaan juga dapat mempengaruhi penawaran. Misalnya, jika permintaan meningkat secara tiba-tiba, produsen mungkin akan menaikkan penawaran produk mereka untuk memenuhi permintaan yang lebih tinggi. Jadi, penawaran pasar melibatkan seberapa banyak produk atau layanan yang siap dijual ke pasar pada berbagai tingkat harga. Faktor-faktor seperti biaya produksi, respons terhadap perubahan harga, dan hubungan dengan permintaan memainkan peran penting dalam menentukan penawaran suatu produk. Pergeseran dan pergerakan sepanjang kurva penawaran terbagi menjadi 3. Yang pertama, perubahan pada jumlah yang disediakan. Pergerakan sepanjang kurva penawaran disebabkan oleh perubahan pada harga pasar dari produk. Yang kedua, perubahan pada penawaran. Pergeseran kurva penawaran ke kiri atau ke kanan disebabkan oleh perubahan penentu atau determinan selain harga. Yang ketiga, penentu penawaran, harga pasar atau market price, harga input atau input price, teknologi, ekspektasi, angka penjual atau produsen, juga faktor alam dan sosial. Kasus permintaan dan penawaran ini sering terjadi di momen bulan Ramadan, tepatnya terjadi di pasar-pasar tradisional, di mana pasar ini lebih meningkatkan aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat
yang pada gilirannya akan meningkatkan permintaan atas barang-barang konsumsi. Nah, kenaikan permintaan ini seringkali diikuti oleh penawaran dan kenaikan harga, seperti yang terjadi pada bahan pokok seperti beras, telur ayam, daging sapi, dan daging ayam. Nah, kondisi ini menjadi titik perhatian dalam menjaga stabilitas pasar. Dalam konteks penawaran dan permintaan, kenaikan permintaan selama bulan Ramadan dapat menciptakan situasi di mana harga barang naik akibat kelangkaan barang atau ulah spekulan yang menimbun barang untuk mengatur harga sesuai kemauan mereka. Nah, disinilah penawaran akan naik. Hal ini menciptakan tantangan bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan barang yang berada di pasar. Nah, penyebab kenaikan harga bahan pokok tersebut dijelaskan sebagai akibat dari pasokan yang berkurang dan adanya ulah dari spekulan-spekulan. Nah, dari oknum pemerintah bahkan menyebut bahwa kenaikan harga menjelang bulan Ramadan ini merupakan sesuatu yang biasa terjadi, sehingga seringkali dipengaruhi oleh faktor psikologis masyarakat yang mengharapkan kenaikan harga selama bulan tersebut. Karenanya, tindakan untuk mengantisipasi olah spekulan atau oknum-oknum nakal dan menjaga pasokan menjadi fokus pemerintah dan aparat keamanan. Cukup sekian pemaparan materi mengenai penawaran dari kelompok 9 kelas 1. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.